Pak tinggal kau enak ya. Insyaallah ya, itu tujuan jin itu Nggak kita boleh Kak. tidak sholat ya. Itu Ya. Mbaknya ada kepikiran siapa nih? Ada yang kepikiran terus, suka sujon mbaknya nih? Nggak mikir anak ya. Pikir anak. Perempuan. Ah, Suka main dia. saya kecil. Iya. Kakak. Main HP. Kau di rumah ada HP, tenang. Berarti kan ada nengok dia. Hmm. Kau di luar rumah. Ah, nanti kurangi HP-nya ya, jangan sampai kebablasan. Nanti Kalau HP kan dia di rumah main. iya, nanti kalau dia disenang HP, jinnya melekat ke dia, hati-hati ya, nanti menjadi anak yang tak taat. Gara-gara dia pegang HP, nanti dia akan menjadi anak pembangkang. Nah, bagus masukkan TPA. Hah, ya. Ya Mbak, kita kasih nasihat ya. Suka sakit kepala tuh, ya insya Allah kadang kita suka berpikir suujon, suka negatif. Atau semua dipikir bang, pakai akal, bukan pakai dalil, bukan pakai hadis. Ya, nah itu menyebabkan salah satunya bisa pintu jin masuk untuk ganggu di kepala kita, ya kan? Kan penyakit itu datang asbab dari ulah kita sendiri ya. Wa ma asabakum musibah fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Ya, apa saja yang menimpa diri kita itu ya insya Allah salah satunya adalah karena ulah kita sendiri ya, itu dari perbuatan kita sendiri. Nah bisa jadi kan lalai banyak, bisa jadi pikiran kita tidak bagus. Nah, jadi penyakit itu bukan datang dari makanan saja. Makanan tuh hanya kecil penyebab jadi penyakit karena berlebihan. Ya misalnya makan banyak, udah harusnya porsinya sepiring, makan 3 piring. Makan minum cukup misalnya sehari 2 gelas, 3 gelas sampai 10 gelas. Itu kan sesuatu yang berlebihan, akan menjadi penyakit. Wallahu alam ya. Jadi yang banyak dimunculkan di dalam agama kita petunjuknya karena ulah daripada kita sendiri. Nah, maka di sini saya kasih nasihat nomor 1, jadi orang yang pemaaf. Memaafkan siapa saja yang salah sama kita nih. Ya. Lembutkan hati kita karena Allah. Yang kedua, kita tadi kan tempat lalai nih kepada Allah. Maka istighfar, Mbak. Bisa jadi pada suami kita kurang taat, bisa jadi lisan kita tak bagus, bisa jadi prasangka kita tak bagus, bisa jadi ya kita banyak tidak taat kepada suami, bisa jadi. Nah, itu berarti lalai kita kepada Allah ya. Nah, yang kedua inilah kuncinya, kita betul-betul sungguh-sungguh minta ampun sama Allah. Ya, insya Allah niatkan aja Mbak ya untuk sembuh dari penyakit medisnya, sakit kepalanya itu. Ya, mohon pada Allah. Yang kedua, jika memang ada yang ganggu, semoga Allah juga angkat penyakitnya itu. Nah, ya, insya Allah kalau memang ada yang ganggu, ada perasaan was-was, sulit sholat, ya kan, pemarah, gampang tersinggung, itu non medis semua. Untuk kita nanti bercerai-berai istri itu ya. Tujuannya jin untuk mendapatkan mahkota, maka kita dihasutnya anak, istri, suami untuk tidak rukun ya. Masya Allah, tadi malam hampir aja juga bercerai untuk pulang, yang kan bergantian terus kan atas izin Allah ya. 3 jin mengganggu rumah tangga itu ya. Jadi niatkan kepada Allah saja Mbak ya, jangan digantungkan kepada saya, jangan ya. Niatkan tadi kepada Allah untuk sembuh dari penyakit medis. Abang juga ya yang ikhlas saja, mohon pada Allah sembuh dari penyakit medis dan non medis insya Allah. Baik ya, kita mulai ya. Insya Allah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah bantu dengan istighfar ya. Ikhlaskan hati kita kepada Allah, mohon kesembuhan karena Allah insyaallah ya. Jika ada yang mengganggu nih atas izin Allah, saya minta pada Allah semoga yang mengganggu bisa dihadirkan lewat bunda untuk bisa didakwai atas izin Allah ya Mbak ya. Baik insyaallah
Bantu kami dengan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Siapa kamu nih? Ya Jin, silakan. Kamu yang ada sama Mbak nih. Ya. Astagfirullah. Lihat nih Mbak ya, ada yang ganggu atas izin Allah ya. Sejak kapan ada di badannya? Apa tuh? 6 hari. 6 bulan. 6 bulan. Astagfirullah. 6 bulan. Masuk dari mana? Datang sendiri atau ada yang nyuruh? Sendiri. Datang sendiri. Dari mana tinggalmu tadinya? Belakang. Di belakang. Oh, kok masuk dari sini? Apa sih ada di badan Mbak ini? Mengganggunya. Mengganggunya. Oh. Salah apa dia sama kau kok diganggu? Tidak ada salah. Terus ngapa kau ganggu? Memang ganggu lah. Memang ganggu ya. Jadi orang-orang yang tidak salah tau kau ganggu. Kami tidak ada salah nih Mbak ini sebenarnya kau, tapi kau ganggu. Itu artinya penting. Berarti kan kalian jahat. Tidak suka dengan yang berbuat baik. Disuruh. Nah, siapa yang nyuruh? Bosmu? Siapa bosmu? Iblis. Ketua geng. Ketua geng. Gitu. Kenapa kau taat sama ketua gengmu aja itu tidak taat sama Allah yang menciptakanmu? Takut. Hah? Takut. Takut? Kenapa tidak takut sama Allah? Kau hadir di dunia ini sama dengan kami ini Allah yang menciptakan, bukan iblis, bukan bos kau. Karena kau tak percaya sama Allah maka kau kafir. Sama nih Mbak ya, hati-hati. Jika kita tidak taat kepada Allah, ya diganggu sama jin untuk diajak tidak menjalankan syariat dengan betul nih Mbak ya. Allahu Akbar. Kamu ganggu apa ke badannya nih jin? Ganggu. Supaya tak ada sholat. Tuh dengar Mbak. Was-was berlebihan. Ketakutan seorang. Ketakutan seorang berlebihan. Kau yang suka ganggu di kepalanya? Astagfirullah. Kamu apakan kepalanya? Ikat. Kamu ikat. Oh, apa tujuannya? Sakit. Sakit. Gitu. Kenapa kamu ganggu di kepalanya tuh? Yang paling mudah situ. Paling mudah situ, di otaknya itu. Astagfirullah. Hati-hati nih ya. Kau pengen harapanmu dia linglung kah? Tak sholat. Tak sholat. Jadi kalau dia tidak sholat kau dapat apa? Dapat puji. Dapat pujian. Dapat makan. Dapat makan. Siapa yang ngasih makan? Bos. Bos. Dikasih makan apa sama bos tuh? Tulang. Tulang. Kau paling suka makan tulang apa? Babi. Tulang babi. Ini ingat ya, segala sesuatu yang haram disenangi sama jin. Semuanya. Sesuatu yang halal, yang benar, yang diridhoi Allah dibenci sama jin. Makanya dia penjahat. Ya kan? Makanya dia penjahat. Di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, ya kan? Masya Allah. Kamu ada ganggu suaminya juga, Jin? Apa gangguanmu ke suaminya? Kadang-kadang kesal sama istrinya. Oh, kau bikin kesal. Jadi kau harapan berdua nih berkelahi terus lah. Istrinya kan suka bantah suaminya. Oh, istrinya kau bikin suka bantah sama suami. Jadi senang lah kau tuh. Astagfirullah.
Tujuan kita lain lagi. Tujuan kita lain lagi. Tujuan lain lagi. Jika kau bikin berantem terus tuh tujuannya supaya cerai, supaya kau dapat mahkota. Kok kau tahu? Ya banyak sekali jin begitu, yang disuruh sama bosnya sama iblisnya untuk mengganggu pasangan-pasangan yang halal supaya bercerai. Kalian hanya kepingin dapat mahkota, dapat pujian, yang muji jin bukan Allah. Kita kalau tak nurut kita dibunuh. Gitu ya. Sama ke kayak kau nih, kalau kita tak nurut kau bunuh kita ke? Atas izin Allah aku tidak punya kuasa bunuh kau. Tapi lihat ya, di dalam Al-Quran firman Allah jelas, kalian adalah musuh bagi umat muslim. Kami ini nggak ada salah kalian musuhi. Kami nggak ada salah kalian ganggu. Kami nggak ada salah kalian bikin cerai-berai. Nah makanya kalian musuh. Jika Allah berkenan mau dicabut nyawamu pun atas izin Allah, bukan saya bang. Kalau dia tidak mau tobat, tempat dia di neraka jahanam. Hati-hati mbak. Ya kalau kita tidak taat pada suami nih yang ganggu nih, ngajak gitu. Kau tahu Islam Jin? Orang kayaknya harus diganggu. Orang yang harus diganggu. Nah itu maka pertanyaan saya, ngapa diganggu? Urusan kami itu salahnya apa sama jin? Tak tahu Ya lah. Allah, tuh bang, maka sangat bodoh lah orang-orang itu yang tak mau mengenal Islam. Sama dengan jin nih, ditipu sama iblis sama bos. Kita kan disuruh aja. Iya kau disuruh ya. Malah aku pening. Kepalamu pening, ya karena kau masih kafir. Dengar jin, semoga Allah memberimu hidayah nih ya. Kalau kau lakukan pekerjaan ini terus tanpa minta ampun pada Allah, kamu tetap kafir, maka saya kasih nasihat ya, tempatmu di neraka jahanam, dibakar selamanya. Kalau kamu dibakar sama iblis, sama bosmu, kau mati sebentar, tapi setelah itu hidup lagi dibakar sama Allah selamanya bersama orang kafir. Iblis itu yang ciptakan Allah, karena iblis itu membantah Allah, karena iblis itu durhaka kepada Allah, sehingga diusir ke neraka. Dia minta tangguh kan sampai dunia kiamat mbak, padahal tujuannya apa? Dosanya numpuk. Nih faktanya, membantu kita orang-orang beriman. Sama kan, nanti dia sama orang-orang kafir itu juga akan terus menumpuk kesalahan, dan itu akan menjadi masalah diri dia nanti. Kalau kita tak dapat hidayah, celakalah. Kalau mereka tidak dapat hidayah, celakalah. Ya tugas kita hanya mendakwai saja. Semoga Allah memberimu hidayah jin. Dengarkan jin ya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dengar jin, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Kalau kamu tak beriman, kamu tidak percaya kepada Allah, kamu durhaka pada Allah, lihat ya, tempatmu kelak di neraka jahanam. Tapi sungguh rahmat Allah maha luas. Jika kamu minta ampun, kamu beriman kepada Allah, kamu jalankan perintah Allah, dosa-dosamu dihapuskan sama Allah, insya Allah, jika dia bertobat. Sama dengan kita mbak, jika kita bertobat ya. Ini untuk kita pribadi, untuk kawan-kawan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia nih jin, kau dan aku, dan ini kawan-kawan aku nih, diciptakan Allah untuk ibadah sama Allah, bukan ibadah pada iblis, bukan ibadah kepada dukun, bukan kepada makhluk, bukan kepada penguasa, pada Allah. Ya. Semoga Allah memberimu hidayah ya. Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, Allahu nurus samawati wal ar, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ada kawan-kawanmu di sini jin, panggil aja, suruh datang sini. Ada 3, 4 sama kamu. Astagfirullah. Kamu juga yang sering masuk lewat mimpinya ke kakak nih. Kamu yang sering mimpi dalam bentuk ular. Astagfirullah. Ya. Dengar jin, semuanya nih yang hadir di sini ya. Semoga Allah memberi petunjuk.
innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wan wala kizaba jazaa'an min rabbika atawwan hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Aku ajak kau untuk masuk Islam, Jin. Benar? Insya Allah. Ada berapa nih yang mau masuk Islam nih? 4. Sama kamu 4. Kamu pimpin ya, bersyahadat kepada Allah ya. Oke. Ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian. Hancurkan buhul-buhulnya, sihirnya yang ada sama kakak ini, suami istri atas izin Allah. Bantu istighfar ya. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma 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 fafataknahuma. Masih ada, Jin? Allahu Akbar. Kamu sihir di kakak nih di mananya? Di kepala. Mana lagi? Hati. Terus? Sudah Apa tujuannya kamu sihir di kepala tuh? Sakit. Supaya tidak sholat tadi. Terus di hatinya? Was-was berlebihan. Dengar nih Mbak. Ya, Mbak suka kayak gitu ya. Berlebihan, was-wasnya, ketakutan. Ya, tidak tentu rudu. Lihat ya. Karena kita jauh dari Allah nih. Ada yang lalai nih. Ya, dibisikin sama jin. Sudah hilang semuanya? Di suaminya kamu disihir di mana? Di hatinya. Apa tuh tujuannya? supaya goyah dan sabar. Supaya goyah ya rumah tangga ini, tidak sabar ya. Astagfirullah. Apa yang terjadi dengan badanmu, Jin, setelah masuk Islam nih? Bersih. Terus? Pakai gamis. Subhanallah. Ada cahaya kalian sekarang? Subhanallah. Tadi sebelum masuk Islam tidak punya cahaya. Pakai keju hitam. Pakai apa? Hitam. Wujudmu apa? Ular. Astagfirullah. Ya. Masya Allah. Ya Bang Sajin, kamu nyesal nggak nih masuk Islam nih? Tidak. Enggak. Sungguh. Yang kamu rasakan apa nih setelah masuk Islam? Semua sakit hilang. Semua sakit hilang. Masya Allah. Tadi kita sakit semua. Tadi badan sakit semua, kepala pun sakit. Sekarang hilang semuanya. Subhanallah. Lihat Mbak ya, kuasa Allah, bukan kekuasaan kita manusia. Allah sekehendak beliau. Mau ngasih sembuh, mau ngasih enggak, urusan Allah. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah. Allahu Akbar. Ya Bang Sajin, saya kasih nasihat Jin ya. Kamu enggak nyesal nih sama keluarga ini yang kamu ganggu nih? Menyesal. Kamu udah mau minta maaf? Silakan lah. Kakak dan abang, kita mohon dimaafkan karena kita mengganggu. Boleh dijawab, jangan minta maaf ya. Kamu lihat ya Bang Sajin, atas izin Allah ya, atas kelembutan hati keluarga ini, kamu dimaafkan insya Allah. Maka saya kasih nasihat ya, taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Selama ini kamu udah kafir ya, kafir kepada Allah, mengganggu umat muslim. Taubatlah kepada Allah. Yang kedua, Jin, kamu gabung sama jin-jin muslim yang ada di masjid. Kamu belajar syariat Islam, kamu belajar agama Islam. Jika kamu sudah paham, kamu sholat dan taatlah hanya kepada Allah. Insya Allah. Nah yang ketiga, kamu sudah paham nih, Islam adalah rahmat untuk seluruh alam. Islam adalah jalan keselamatan kita, jalan menuju surga. Ihdinas siratal mustaqim. Kau pegang teguh ini ya, kau dakwahi bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka juga selamat atas izin Allah. Sungguh kedudukanmu mulia di sisi Allah kalau kamu menjadi pendakwah di duniamu. Kamu cegah kemungkaran itu insya Allah. Insya Allah. Paham? Nah, baik. Kamu masih mau dipanggil sama iblis? Masih mau nih ganggu umat
manusia ini subhanallah. Baik Bang Sajin, atas izin Allah silakan kalian boleh keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita Bang kepada Allah ya atas karunia pertolongannya Mbak ya. Bukan karena dari kami, tidak ada. Maka Mbak lah sungguh-sungguh kepada Allah nih untuk membetulkan syariatnya nih. Ya sholatnya tepat waktu Mbak, 5 waktu dijaga. Saya kasih nasihat aja nih ya. Zikir-zikirnya diselesaikan ya yang dituntun oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian baca Quran di rumah, insya Allah. Ya poin pentingnya apa Mbak ya? Taat pada suami, pintu surga nih, insya Allah ya. Kecuali suami mengajarkan hal yang tidak baik Bang ya. Istri punya hak untuk memberi nasihat kepada kita ya. Mbak yang dirasakan apa? Ini Hilang? agak kurang sih. Masya Allah ya. Atas izin Allah ini bukan berarti jin yang kafir tidak mau masuk lagi ya. Jin yang ganggu ini atas izin Allah dapat hidayah, dia insya Allah gabung dengan kawan-kawan dia yang muslim. Nah jin yang kafir ngantri ya. Maka kalau kita tidak membentengi iman kita dengan ketaatan kita kepada Allah, ingat tadi ya, wa ma asabakum musibah fabi makasabat aidikum wa yafu an kasir. Apa saja ya masalah yang ditimpakan kepada kita karena ulah kita sendiri. Maka betulkan syariatnya ini kita ini. Ya. Insyaallah Mbak ya. Saya hanya ngasih nasihat nih. Jadi tidak menutup kemungkinan ini yang Islam ada, yang kafir ngantri. Maka bentengilah sungguh-sungguh dengan iman. Ya kan? Jalankan dengan betul dan taat pada suami insyaallah. Semoga Allah ya menjaga keluarga ini dan menguatkan iman ini dan mampu menjalankan syariat Islam dengan sungguh-sungguh ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.